Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Semoga tetap sehat dan terlindung dari virus corona yang semakin kesini semakin berbahaya. Apalagi datang lagi varian terbaru yang lebih berbahaya, yaitu varian Delta. Pesan Bapak kepada anak-anak dan keluarga di rumah, jangan kendor mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun, dan menghindari kerumunan. Baik, perkenalkan Bapak, namanya Pak Ahmad, wali kelas 4 SDN Pengampon 3, ingin mengajak anak-anak di rumah agar tetap rajin belajar. Meskipun sedang pandemi ini, sekolah belum bisa aktif belajar tatap muka seperti biasanya. Bapak harap kalian tidak patah semangat untuk terus belajar dan belajar sebagai generasi bangsa selanjutnya nanti. Baik, sebelum selanjutnya ke materi, Bapak ingin menyampaikan protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan satu lagi Bapak tambahkan, yaitu menghindari kerumunan. Jika ada kerumunan atau di luar, tetap di rumah saja. Cukup mamah atau papa kalian di rumah, ayah dan bunda kalian di rumah yang keluar rumah, meskipun itu berbahaya, tapi doakan saja kalian di rumah, ayah dan bunda kalian di rumah, agar tetap terlindung dari virus corona dan tetap sehat. Amin. Selanjutnya kita saksikan PowerPoint yang Bapak buat untuk kalian belajar sehingga bisa dipermudah atau dimudahkan dalam memahaminya. Sebelum belajar, Bapak ingin mengajak kalian berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Selanjutnya, kita masuk ke materi, yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Kalian harus bisa mencermati dan memahami apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, bagaimana menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Kita peroleh dari teks lisan yang biasanya berbentuk paragraf. Misalnya, kita harus mengetahui dulu apa itu paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nah, seperti ini. Kalimat pertama paragraf itu agak maju ke dalam. Ada spasi atau ada ruang kosong. Nah, ini namanya paragraf. Dari paragraf itu terdapat beberapa kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat merupakan satuan bahasa yang berupa kata atau rangkaian kata yang berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Nanti di pelajaran selanjutnya atau di kelas 5 mungkin kalian bisa tahu komponen-komponen dalam kalimat seperti subjek,
objek, predikat, dan keterangan. Keterangannya ada keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan alat. Nanti di jenjang pendidikan selanjutnya bisa kalian temukan materi tersebut. Lanjut. Nah, setiap kalimat itu mengandung gagasan utama dan gagasan pendukung. Kita mulai membedah apa itu gagasan utama dengan gagasan pokok atau gagasan pendukung atau gagasan penjelasan. Gagasan utama sama dengan gagasan pokok, yaitu ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berubah kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, biasanya gagasan utama itu mempunyai sifat atau kalimat yang mempunyai sifat masih bersifat umum. Misalnya, setiap hari di desa Panjunan misalnya, setiap hari di desa Panjunan mengadakan ritual. Nah, ritual ini kan masih bersifat umum. Ritual apa yang dilakukan desa tersebut? Nah, disinilah tugas gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Sebelum ke gagasan pendukung, kita ke gagasan utama dulu, yaitu kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau akhir paragraf. Sementara gagasan pendukung sama dengan kalimat penjelas yang fungsinya menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas biasanya dinyatakan lebih dari suatu kalimat. Tadi yang Bapak juga sudah jelaskan, yaitu gagasan pendukung itu sama dengan kalimat penjelas yang fungsinya menjelaskan kalimat utama, yaitu gagasan utama tersebut, yang masih bersifat umum. Dispesifikasi lagi melalui gagasan pendukung atau dijelaskan lebih rinci lagi melalui gagasan pendukung. Nah, ini contoh paragrafnya. Pawai budaya. Pawai budaya merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Diadakannya pawai budaya biasanya sebagai peringatan hari jadi suatu daerah tertentu. Pawai budaya sangat menarik bagi seluruh warga. Pawai ini menampilkan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Anton dan keluarganya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai yang akan datang. Mereka terlihat begitu senang dan sangat bersemangat menantikan rombongan pawai. Seperti dijelaskan tadi di awal, yaitu paragraf pada kalimat awal ditulis lebih menjorok ke depan atau ke dalam, sehingga mendapatkan ruang atau spasi lebih kosong daripada kalimat di bawahnya. Di sini pawai budaya merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Nah, ini kalian bisa cermati, pahami, dan teliti bahwa dalam paragraf tersebut di manakah gagasan utama dan gagasan pendukung berada. Nah, tugasnya di sini. Balik lagi gimana caranya? Oh, di sini ya, nanti nongol ada. Ya. Oh ya. Nah, gagasan utama itu dapat dilihat pada kalimat utama. Tadi dilihat contoh paragrafnya, pawai budaya merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Diadakannya pawai budaya biasanya sebagai peringatan hari jadi suatu daerah tertentu. Selanjutnya, kalian tugasnya di rumah adalah
tunjukkanlah kalimat yang termasuk gagasan utama dari contoh paragraf di atas. Kemudian yang kedua, tunjukkanlah kalimat yang termasuk gagasan pendukung dari contoh paragraf di atas. Maksudnya sebelum tadi ada contoh paragraf itu, kalian bisa tuliskan mana paragraf atau gagasan utama dan gagasan pendukung. Pawai budaya merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Seperti Bapak tadi jelaskan di depan, di awal, bahwa gagasan utama itu biasanya bersifat umum dan letaknya bisa di awal kalimat, di tengah kalimat, bahkan di akhir kalimat. Nah, untuk gagasan pendukungnya biasanya terletak setelah gagasan utama ditulis. Ya, itu petunjuknya. Silakan tulis tugasnya di rumah, kemudian nanti minta koreksi kepada guru kelas kalian masing-masing. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.